ya. 0 kali 2 itu adalah 0, 0 tambah 1 adalah 1, 1 kali V itu adalah V per 4L. Ya, sedangkan untuk nada atas pertama N-nya 1, maka 2 kali 1 2 tambah 2 kali 1 2 tambah 1 3, maka di sini nilainya 3V per 4L. Begitu juga dengan nada kedua, nada atas kedua N-nya 2 ya. Kamu masukkan ke sini jadi 2 kali 2 4 tambah 1 5. 5V per 4L. Maka otomatis untuk nada atas ketiga, maka N-nya adalah 3, kamu masukkan N-nya 3 ke sini ya. Jadi 3 kali 2 6, 6 tambah 1, 7, 7V per 4L. Nanti silahkan digambar pola gelombangnya. Bisa paham ya? Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang intensitas bunyi ya. Ya, sesuai dengan definisinya bahwa intensitas bunyi itu didefinisikan sebagai jumlah energi bunyi yang menembus tegak lurus bidang seluas satu satuan luas tiap satu satuan waktu. Dimana untuk secara matematis ya, intensitas bunyi itu dirumuskan dengan P per A. P itu adalah dayanya ya. Sedangkan A itu adalah luas bidang yang ditembus. Nah, dalam hal ini, karena bunyi merambat ke segala arah, maka luas bidang yang ditembus itu akan berupa bidang bola. Ya, sehingga ini akan dituliskan I akan sama dengan P per 4pi R kuadrat. Ya. Nah, berarti di sini intensitas bunyi ini kan berupa tetapan ya. Yang nilainya tetap gitu artinya. Berarti intensitas bunyi itu akan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jaraknya. Sehingga di sini kalau kita tuliskan perbandingan antara intensitas bunyi pada suatu titik itu adalah berbanding terbalik terhadap jarak dari sumber bunyinya. Itu berarti ketika kalian diminta untuk menentukan perbandingan intensitas bunyi di suatu titik pada jarak tertentu, maka di sini dapat kalian tuliskan I1 berbanding I2 akan sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Ya, karena daya dari bunyi itu kan tetap ya. Jadi ininya tetap, ininya juga tetap. Jadi yang berpengaruh adalah I sama R-nya. Jadi kamu buat rumusnya menjadi, kalau ditanya perbandingannya berarti berbanding terbalik terhadap kuadrat jaraknya. Ya. Oke, saya lanjutkan ke taraf intensitas bunyi. Ya. Kenapa kita bahas tentang taraf intensitas bunyi? Oke, kita bahas dulu bahwa di sini setiap makhluk yang bisa mendengar ya, itu mempunyai batas pendengaran atau batas intensitas pendengaran yang berbeda-beda. Jadi batas bunyi yang didengar oleh telinga manusia utamanya itu adalah berbeda ya. Jadi ada batas yang sering disebut dengan batas ambang pendengaran. Batas ambang pendengaran itu artinya intensitas terkecil yang masih dapat menimbulkan rangsangan pendengaran. Dalam arti suara terkecil yang masih bisa didengar oleh telinga manusia. Di mana batas ambang pendengaran manusia itu kita sebutkan sebagai I0 ya. Itu adalah batas ambang. Jadi batas ambang pendengaran itu adalah sebesar 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Sedangkan ada istilah lain yaitu tentang intensitas ambang perasaan. Nah, kalau intensitas ambang perasaan itu adalah suara terbesar atau intensitas suara terbesar yang masih bisa didengar oleh telinga manusia tanpa rasa sakit. Ya, jadi batas terbesarnya yang masih bisa didengar tapi tanpa rasa sakit. Di mana besarnya itu adalah 1 watt per meter persegi. Ya. Jadi di sini kita akan menghitung bagaimana taraf intensitas bunyi yang bisa didengar oleh manusia.
Jadi di sini batas pendengaran terendah adalah 10 pangkat min 12 dan batas intensitas tertinggi adalah 1 watt per meter persegi. Maka di sini dapat kita tentukan bahwa besarnya taraf intensitas itu sebanding dengan logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dan harga ambang dari intensitas bunyi yang terdengar dan mempunyai satuan desibel. Ya, mungkin ini istilahnya baru kalian temukan di sini. Jadi kalau saya tuliskan taraf intensitas, ya, jadi taraf intensitas karena dia merupakan perbandingan logaritma, ya, mungkin di matematika kalian sudah belajar tentang logaritma ya. Jadi TI di sini sama dengan 10 log I per I0, ya. Jadi TI sama dengan 10 log I per I0. Di mana TI itu adalah taraf intensitas, nanti satuannya adalah desibel ya. Satuannya adalah dB atau desibel. Kemudian I itu adalah intensitas bunyi. Sedangkan I0 itu adalah intensitas ambang pendengaran yang tadi besarnya adalah sebesar 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Oke. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana taraf intensitas bunyi yang ditimbulkan oleh beberapa sumber bunyi secara bersamaan. Ya, mungkin banyak kasus yang bisa kalian perhatikan di sini. Misalkan ada mesin ketik sebanyak 100 mesin ketik itu berbunyi bersamaan. Bagaimana taraf intensitas yang didengar oleh manusia? Nah, seperti itu kalian bisa hitung ya dengan perumusan bahwa TI ke N ya. Jadi taraf intensitas untuk beberapa sumber bunyi itu akan sama dengan taraf intensitas untuk satu sumber bunyi ditambah dengan 10 log dari jumlah sumber bunyinya. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, untuk menentukan taraf intensitas bunyi dari beberapa sumber bunyi, jadi TI ke N gitu ya. TI ke N itu akan sama dengan TI, artinya taraf intensitas untuk satu sumber bunyi, ditambah dengan 10 log N. N itu adalah jumlah dari sumber bunyi yang berbunyi bersamaan. Ya, jadi ngitungnya pakai rumus TIN akan sama dengan TI ditambah 10 log N. Selanjutnya kita akan bahas tentang efek Doppler. Efek Doppler di sini mungkin kalian juga sudah dapat membaca ya. Kita akan menentukan berapakah frekuensi yang didengar dan frekuensi dari sumber bunyi ketika mereka bergerak, baik itu saling mendekati atau saling menjauhi, atau salah satu mendekati dan satu menjauhi, atau malah ada yang kondisinya diam. Ya. Kemudian bagaimana pengaruh angin ketika suara itu terjadi atau suara itu berbunyi, maka ada angin yang berhembus, itu bagaimana efeknya? Ya, di sini dapat kita hitung bahwa frekuensi pendengar, kita tulis dulu biar kalian nggak lupa ya. Jadi VP per VS Fs. Jadi di sini plus minus. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau ada angin? Kalau ada angin kita tambahin juga dengan anginnya. Berarti VP VA per VS VA Fs. Jadi di sini tetap plus minus. Seperti itu. Nah, kemudian cara menentukan yang mana positif, mana negatif itu kita jelaskan sekarang ya. Jadi di sini kita bisa menentukan apakah sumber bunyi itu diam, mendekat, ataupun menjauh. Ya. Bagaimana cara menentukan tanda positif negatifnya biar nggak bingung? Oke, saya kasih pemahaman seperti ini. Kalian sudah ingat rumusnya ya? Nah, seperti itu. Berarti di sini saya buatkan bagan.
Ini sebagai pendengar, ini sebagai sumber bunyi. Ya. Jika pendengar mendekati sumber, itu artinya pendengarnya jalan ke sini ya. Pendengar mendekati sumber, maka nilainya adalah positif. Sedangkan jika pendengar menjauhi sumber, maka nilainya adalah negatif. Ya. Kemudian jika sumber mendekati pendengar, nilainya adalah negatif, sedangkan sumber menjauhi itu adalah positif. Ya. Kemudian bagaimana dengan angin? Kalau angin itu ngikutinnya sumber bunyi ya. Kalau angin searah dengan sumber bunyi, ya, jadi angin searah dengan sumber bunyi, maka angin tersebut tandanya akan positif. Sedangkan jika angin melawan sumber bunyi, maka tandanya adalah negatif. Ya, jadi VA searah sumber nilainya adalah positif. Sedangkan VA yang melawan sumber tandanya adalah negatif. Ya. Jadi VA-nya ya, jangan S-nya nanti dikasih tanda. Jadi sekali lagi saya ulang, jika angin searah dengan sumber, maka nilainya adalah positif. Sedangkan jika angin melawan sumber, ya, nilainya adalah negatif. Maka dari itu nanti silahkan dikondisikan di sini. Jadi V plus minus VP. Jadi ketika pendengar mendekati sumber, maka nilai P-nya di sini adalah positif. Kemudian bagaimana jika sumber bunyinya diam? Jadi kalau sumber bunyinya diam, maka nilai VS-nya itu adalah 0. Bagaimana jika pendengarnya yang diam? Maka pendengarnya bernilai 0. Seperti itu, ya. Jadi, ketika pendengar mendekati sumber, positif. Pendengar menjauhi sumber, itu negatif. Sedangkan kalau sumber mendekati pendengar, itu adalah negatif. Sedangkan kalau sumber menjauhi pendengar, itu adalah positif. Sedangkan angin mengikuti arah sumber bunyi, itu akan positif. Sedangkan angin yang menjauhi sumber bunyi, itu adalah negatif, ya. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Silahkan dipelajari lagi dan latihan soal lagi. Selamat belajar dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Oke? Silahkan dikerjakan latihan soalnya. Kalau ada yang tidak dimengerti atau ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis dalam forum atau langsung WA pribadi ke saya. Terima kasih.